Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama di tengah pandemi ini. Kita terpaksa untuk beribadah di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak membuat semangat kita luntur untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sembah namanya, kita puji nama Tuhan Yesus kita. Biarlah hanya kemenangan terjadi di diri kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu sertai kami. Yesusku.
besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kasih-Mu, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Menang terjadi, kuasa yang besar Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuja. Terima kasih Yesus. Buat yang Kau sediakan Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami hendak memberikan yang lebih lagi untuk-Mu Yesus. Lewat pujian-pujian kami, semoga nama-Mu di surga dapat dimuliakan lebih tinggi lagi. Terima kasih atas berkat-Mu selama hidup kami. Kau senantiasa berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kau selalu lindungi kami di tengah pandemi corona ini Tuhan. Biarlah hati kami selalu berharap hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Karena Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, Dia kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Hanya Yesus, gunung batu kita, Dia kota benteng perlindungan kita. Hanya Yesus yang kita puja sekarang dan selama-lamanya. Hanya Tuhan yang benar. Hidupku, kau keselamatan.
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita pujikan kasih-Mu mempesona. Karena hanya kasih Tuhan yang dapat menggetarkan hati kita. Hanya kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada kasih yang melebihi-Mu. Hanya Yesus kasihnya. Sepanjang
Mari saudaraku kita berdoa sebelum kita belajar sebagian daripada firman Tuhan, baik saudara di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memberkati akan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati jemaat yang di tempat ini, juga akan anak Tuhan yang ada di rumah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar pagi ini tentang kondisi atau sikap kita di akhir zaman. Apa yang akan terjadi sih sebenarnya, apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini atau situasi saat ini? Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ada situasi di mana kasih itu menjadi dingin. Kenapa menjadi dingin? Karena adanya situasi yang tidak menguntungkan, sesuatu yang sukar, adanya bencana, adanya juga peperangan, berita-berita yang buruk yang sedang terjadi pada akhir-akhir hari ini. Sehingga situasi ini menyebabkan dikatakan dalam Matius bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, di mana orang cinta akan uang, di mana orang ini cinta akan dirinya sendiri, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ketika manusia menjadi dingin kasihnya, situasi ini seharusnya tidak mempengaruhi akan kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang-orang yang bisa bertahan sampai kesudahan, situasi apapun boleh terjadi, kondisi apapun boleh terjadi, tetapi setiap anak Tuhan yang bisa bertahan sampai akhir, dikatakan itu yang akan selamat. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi di Timotius berkata hal yang lain. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, bual, sombong, dan lain sebagainya. Kondisinya dikatakan adalah masa yang sukar. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang harus terjadi di dalam hidup kita ketika kita dalam kondisi seperti ini? Itu yang kita akan bahas pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, Petrus menjelaskan apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman, di masa yang sukar ini, apa yang harus kita buat. Dia menegaskan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, hampir sampai pada akhir dari segalanya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi apapun juga, kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Apapun yang terjadi, supaya kita tetap bisa dibaca oleh orang, tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat akan cahaya kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Hanya ada 3 syarat yang harus kita buat. Dan itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu mampu menguasai diri, saudaraku. Setiap anak Tuhan harus mampu menguasai diri. Tidak sumbu pendek, bisa berpikir panjang. Apalagi pada kondisi hari ini. Ada dari teman kita yang ter-PHK, ada dari mungkin anggota keluarga kita yang sudah terjadi pemutusan pekerjaan. Pekerjaannya harus berhenti karena kondisi. Dalam kondisi ini, saudaraku, orang gampang terpancing untuk marah. Orang mudah untuk menjadi marah. Orang mudah untuk menjadi emosi. Dan kita bisa jumpai di mana saja. Di jalan, di rumah, dimanapun juga. Kita bisa melihat orang-orang yang mudah menyulut, membuat kondisi kita bisa hanyut dan menjadi marah juga. Kalau kita tidak bisa menguasai diri. Jadi perlu, saudaraku yang kasih Tuhan, setiap hidup kita, baik saudara di tempat ini, harus bisa menguasai diri. Bisa mengekang, supaya kita tidak terpancing dalam kemarahan, hanyut dalam kondisi yang ada hari-hari ini. Sehingga dikatakan, barang siapa bisa bertahan sampai akhir, dia yang selamat. Barang siapa yang bisa bertahan. Jadi betapa pentingnya Petrus berkata, siapa yang bisa menguasai diri. Menguasai diri adalah di mana kita bisa menahan, kita bisa membuat hidup kita tarik nafas sedikit. Ketika ada hal-hal yang tidak enak terjadi, ada berita-berita yang membuat kita mungkin bisa emosi, kita bisa bertahan, menguasai diri, saudaraku. Jadi setiap kita belajar, amin saudaraku, belajar untuk menguasai diri. Kalau ini terjadi, itu dasar kita bisa hidup di akhir zaman. Itu awal di mana kita bisa bertahan sampai akhir. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, rasanya sulit kita bisa bertahan sampai akhir. Hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, Petrus berkata, jadilah tenang, saudaraku. Jadilah tenang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalankan hidup ini dengan baik. Tanpa ketenangan, saudaraku, saudara tidak bisa menjalankan hidup dengan baik. Butuh ketenangan. Apapun yang sedang kita hadapi, kita menguasai diri dan kita harus bisa tenang, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak bisa tenang, maka kita tidak mungkin bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya berkata, kalau kita tenang dan percaya kepada Yesus Kristus, itu letak kekuatan kita. Tidak emosi dulu, tenang dulu, perhatikan dulu, supaya kita bisa menyelesaikan hidup ini. Saudara yang ingin masuk sekolah, perlu ketenangan. Apa yang harus diselesaikan, daftar di mana, dan lain sebagainya. Tidak emosi, dan lain sebagainya. Kita perlu ketenangan. Karena di dalam ketenangan itulah letak kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tanpa ketenangan tidak mungkin ada kekuatan, saudaraku. Kita butuh yang disebut dengan
tenang. Kembali Yesus katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan menghasilkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi saya berharap setiap saudara yang tempat ini maupun yang ada di rumah, belajarlah untuk tenang. Karena di situ ada kekuatan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa tenang, saudaraku? Caranya gimana kita ini bisa tenang? Mazmur 61 ayat pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja, bukan dekat yang lain. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Betapa pentingnya dalam hidup ini kalau ini kita ngerti. Setiap pagi sudah bangun, sudah mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika saudara bangun pagi, saudara membuka Alkitab, saudara membaca Alkitab, saudara membuat hidup saudara dekat dengan Allah. Dan itulah yang disebut, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu bisa kita peroleh kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, belajarlah. Teman-teman yang tempat ini, pemain musik, semuanya kita belajar setiap pagi. Jangan dekat yang lain dulu lah. Jangan dekat dengan kopi, dengan game, atau dengan gadget saudara. Coba saudara dekat dengan firman Tuhan. Dekat dengan Allah. Sehingga saudara bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Itu akan terjadi, saudaraku. Kalau kita bisa tenang dalam hidup ini. Hanya dekat Allah saja. Buatlah hidup saudara pagi. Setiap pagi saudara bangun pagi, baca Alkitab. Saya diberi buku sama istri saya. Setiap pagi baca Alkitab, catat dalam buku ini. Selama COVID ini sudah sekian banyak apa yang Tuhan mau supaya dapat ketenangan. Dan ketika kita bisa tenang di hadapan Tuhan, maka akan ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Satu hal yang ketiga yang dikatakan yang Petrus inginkan, gaya hidup orang Kristen di zaman adalah hidup yang berdoa. Jadilah tenang, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ternyata berdoa itu butuh penguasaan diri, saudaraku. Butuh ketenangan supaya kita bisa berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang biasa saja, tapi doa itu adalah kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang menyatu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, setiap kita di tempat ini, coba belajar kita punya waktu berdoa, saudaraku. Belajar kita punya waktu untuk sembahyang dalam hidup ini. Kita bangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Itu gaya hidup orang akhir zaman. Bisa menguasai diri, bisa hidup tenang, dan sembahyang. Kalau ini terjadi, saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Jadi saya harap, saudaraku yang tempat ini, dalam kondisi yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita bisa menguasai diri kita. Tidak perlu menguasai orang lain. Yang paling sulit adalah menguasai diri kita. Tidak usah cerita buruknya orang lain. Coba kita menguasai diri. Satu firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus
berjumpa dengan Petrus, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa engkau mengasihi aku?" "Ya Bapa, ya Yesus, gembalakanlah domba-dombaku." Mungkin saudara punya domba, tapi saudara punya telinga, mata, dan mulut, kaki, dan tangan. Gembalakanlah itu mata saudara, mulut saudara, kaki saudara, tangan saudara, saudara gembalakan. Kuasai, gembalakan, supaya saudara bisa tenang. Hanya dekat Allah saja engkau tenang. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau boleh bangun dalam doamu, hubunganmu dengan Tuhan, engkau bangun. Gaya hidup orang akhir zaman itu seperti itu. Saya berharap saudara di tempat ini maupun yang ada di rumah, ayo bareng-bareng kita menjadi orang yang bisa menguasai diri. Saudara dan saya adalah orang yang bisa dekat dengan Tuhan supaya tenang. Dan kalau kita bisa tenang, kita bisa sembahyang, membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan di akhir zaman. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan anugerah pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, untuk kasih kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang di tempat ini, maupun juga yang ada di rumah. Berikanlah satu waktu kami bisa berjumpa bareng-bareng tempat ini, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Satukan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Semua kita diberkati berkata, amin. Haleluya.